Iya, kenapa? Kamu bilang sama aku ya? Kenapa sih? Kayaknya kamu tuh gak bisa lepas dari aku ya? Ha? Halo, lihat. Kita cuma berdua. Kamu kelilit aku ibarat kelilit pinjol. Gak bisa lepas dari aku, maaf ya. Ibaratnya aku ini kayak Google gitu. Semua yang kamu cari ada di aku. Semangat. Minum obatnya jangan lupa. Sama ya, kita bareng-bareng ya. Ingat, hadapi dunia Sobat Ambiar. Kalau memang hari ini kurang semangat, ingat banyak cicilan yang harus dibayar. Kita harus mencontoh, lihatlah Perlan 86. Apakah mereka berarti terpaksa karena banyak cicilan mereka makan. Hei, Anda tidak boleh memandang sebelah dengkul. Mereka ini orang kaya di Babelan Bekasi. Buktinya apa? Mereka ini kerja keras buat beli apa? Kalau kita buat beli rumah, mereka buat apa? Apa? Beli gang. Di Babelan Bekasi. Benar, bagus. Ada gang namanya Gang Perlan 86. Keren. Halo yang ada di Bekasi, Ya. salam sayang dari aku sayang. Tolong untuk BPK tolong dicek ya Perlan 86 di mana. Hari ini jadi gak ada tamu ya? Ada. Ini usaha kerja keras orang tua untuk bisa mendidik anaknya. Anaknya sekarang usianya 9 tahun. Jadi bintang tamunya orang tua dan anak. Ibu dan anak-anaknya. Pasangan selebriti. Ganteng. Yang mencuri gitu, perhatian kita semuanya. Benar. Oh, anaknya ganteng. 9 tahun tapi ganteng, udah bisa milih baju sendiri. Udah gitu juga nyanyi kayak bapaknya, suaranya bagus banget. Oh, ya. oke. Di pagi-pagi Ambiar, ini dia Meisya Siregar dan juga Bambang. Anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua. Yang ini baru bilang sama tua, my trip Banten hancur. Stop sudah, jangan kau atur. Masa sepi sih? Iya, gimana namanya juga jodoh berdua. King sama Karen. Ya biasalah, ya doain aja ya. Iya. Doain kembali ke jalan yang benar. Dua-duanya lagi Biasa. salah jalan. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Bambang 9 tahun beneran ya? Iya, Kelas berapa sekarang? 3. Oh kelas 3. 3 SMA, udah mau lulus lagi. 3 SMA sayang. Bukan, masih 3 3 SMP ya? Oh. Bambang katanya udah bisa milihin baju sendiri sekarang kalau mau keluar gitu ya? Iya, iya. Ini siapa yang pilih baju? Bambang. Bambang. Bunda. Oh, Bunda. Bunda kadang-kadang Bambang. Oh, gitu. Tapi dia kalau lagi nggak mau diatur nggak mau. Oh, iya. Bambang sama ganteng bundanya banget. kami ucapkan terima kasih. Udah datang ke sini loh. Kita melihat ini Bambang katanya sudah mencuri perhatian Sobat Ambiar. Perhatiannya seperti apa kita intip dulu ya. Ini dia Bambang, putra dari Meisya Siregar. Silakan sayang. Geger, geger, geger. Bambang, anak ketiga dari pasangan Meisya Siregar dan Baby Romeo, mencuri perhatian. Pasalnya, Bambang kini tumbuh menjadi anak yang pintar, aktif, dan penuh prestasi. Dalam postingan sang ibu, Meisya, ia kerap membagikan kegiatan Bambang yang suka bernyanyi. Aduh Bambang, selain ganteng dan pintar, kamu juga jago nyanyi ya. Tapi. Kabarnya, Bambang juga dikenal sebagai anak yang rajin sholat loh Sobat Ambiar. Gimana sih cerita keseruan Bambang lainnya? Selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Pinter lo ya kalau kita lihat videonya ya. Aku mah ngeliat Mbak Meisya, fokusnya ke Mbak Meisya senyum-senyum sendiri ngeliat anaknya tadi nyanyi. Mbak Meisya tuh ngeliat anaknya nyanyi itu tadi gimana? Kenapa sama senyum-senyum sendiri? Waktu itu yang salah satu video itu kan Bambang tuh kepilih jadi Ali bin Abi Thalib di konser sekolah. Jadi itu tuh sebenarnya main karakter. Jadi di sekolahnya memang setiap akhir tahun ada konser. Bambang dapet. Ternyata di luar dugaan Bambang itu disuruh membawakan lagu papahnya yang Selamat Jalan Kekasih. Dan adegannya itu sangat-sangat sedih dan ya udah mewek lah. Mamanya nangis, bundanya nangis. Jadi mamanya datang tuh sambil nangis gitu. Mewek, papanya juga datang nonton. Papanya sih ya nggak mewek, cuma mungkin campur aduk ya. Namanya bapak-bapak. Tapi nggak nyangka ya, maksudnya umur 9 tahun terus dia bawain lagu yang sangat dewasa dan sedih. Disambungin dengan skenarionya. Jadi aku yang ya ampun, dia bisa loh, dia berani loh, nggak nyangka. Anak gue 9 tahun ternyata udah bisa nyanyi lagu Di bapaknya. depan orang-orang banyak dan itu pertama kali perdana. Oh, itu Bambang pertama kali? tampil di depan banyak orang. Berarti selama ini tidak pernah kelihatan nyanyi-nyanyi sendiri. Nyanyi di rumah, tapi kan biasanya anak pertama anak kedua tuh jagoan kandang. Berani di rumah tapi disuruh tampil keselak. Iya. Terus atau enggak salah ambil nafas. Kalau Bambang tuh enggak, dia pokoknya nanti Relax tulus aja. aja. Nyanyi, easy going, nggak tahu deh. Bambang belajar nyanyi dari mana? Dari
Dari papa. Dari bapak. Papa ngajarin gitu, nak. Iya. Bundanya emang nggak ngajarin nyanyi, bunda kan jago nyanyi. Nyanyi kamar mandi. Emang pertama kali belajar nyanyi, Bambang umur berapa? Kayak umur Kamu sih dari 7 sih Enggak kayaknya. dong Bang, Bambang itu di umur 4 tahun nyanyi. Bunda kan posting waktu ulang tahunnya Bambang. Oh berantem dulu nggak Bambang apa-apa sih, nggak apa-apa kita. masih gondrong nyanyi di atas meja belajar nyanyi. Aku adalah Anak Gembang. dia lupa. Oke, dari umur? Tapi dulu dia tergila-gila banget sama Cowboy Junior. Jadi papanya tuh yang ngarahin tuh buat nada segala macam papanya. Sebenarnya baby jujur ya dia nggak terlalu mengarahkan. Jadi anak-anak tuh dibebasin nyanyi sendiri. Bambang emang pengennya jadi penyanyi atau pengen jadi apa? Pengen kayak papa? Nggak pengen jadi kayak mama? Dulu mama suka ngomongin orang. Bambang menjadi apa ditanya sama Om Rian? Jadi apa? Jadi penyanyi sih kayak papa. Wow. Jadi penyanyi sama musisi ya, menciptakan lagu ya. Nice. Biasanya kalau belajar sama bapak, sama ayah sendiri, kalau aku jujur suka deg-degan. Karena papaku orang galak. Galak loh, mau belajar nyetir, belajar matematika, Sama aku bokap gue panas juga. dingin loh Sama aku. bokap gue juga. Kalau Bambang suka deg-degan nggak? Galak nggak papa? Enggak sih. Enggak. Biasanya yang nggak terlalu suka dimarahin sih Bambang Dia sama paling gak Baba. pernah dimarahin sama baby. Nggak pernah dimarahin. Siapa yang galak di Ini rumah? bungsu ya kak, ini bungsu. Kompor ya. Nanya, lo berharap dia jawab bunda sih. Emang yang paling galak bunda yang suka marah? Gak apa-apa nah. Iya sih katanya, iya. Kak tapi ini anak bungsu ya berarti ya bungsu. Iya penutup. Penutup. Bungsu. Bambang ini anak yang seperti apa Memisha? Bambang tuh anak yang sensitif. Oh. Dia tuh gak perasa. Jadi perasaannya itu sensitifnya kayak papanya. Mungkin ada darah seni di situ kali ya. Mudah-mudahan sih. Jadi papanya kadang-kadang suka ngomel. Bambang kemarin nangis ya papa dengar. Hari ini nangis. Tadi nangis bisa nggak dikurang-kurangin kalau anak cowok tuh nangis karena dia Hatinya sensi. lembut. Iya. Terus dia pede banget, dia confidence. Terus apa lagi ya? Smart fast learner kali ya. Jadi kalau misalnya diterangin dia cepat nangkap. Makanya bisa nangkap lagu papanya. Iya. Tapi pernah nggak? Mbak, tuh Bu Haji. Gatel mengeluarkan gatel. Bambang pernah nggak nyanyi berdua sama papa? Duet. Kayaknya belum pernah deh. Belum pernah ya nak ya, kakak yang udah pernah ya. Kalau papa nyanyi, kakaknya udah beberapa kali jadi kayak partner duet papahnya. Kalau Bambang mungkin paling karaoke doang ya bang. Iya sih. Lagu Beatles gitu ya sama Oh iya, papa lagu ya. Beatles. Penasaran ya sama dia ya kalau nyanyi gimana sama ya. Mas Baby ya. Tapi Bambang rasanya apa kalau nyanyi sama papa sendiri? Pernah kan karaoke bareng sama papa? Pernah. Apa rasanya sama nyanyi sama papa? Enak, katanya habis itu nggak terlalu banyak disuruhnya. Nggak terlalu banyak ngatur gitu ya papa ya, ngebebasin Bambang ya. Just enjoy gitu Dia ya. seneng improv. Seneng improv. Jadi papanya kayak, bang jangan improv dulu kalau nadanya awalnya belum jejak, jangan. Nggak apa-apa. Jangan improv dulu. Tapi ternyata dia tuh lebih bebas gitu. Akhirnya baby lepas. Nggak apa-apa deh lagu papa obok-obok aja nggak apa-apa, nggak diminta royalti. Sama, Tante Dewi suka improv. Improvnya lirik tapi ya. Nyanyi dong. Ayo saya coba Lagu papanya aja kali ya? Lagu papahnya ya. Lagu papanya, mau lagu apa? Lagu apa? Selamat jalan kekasih. Waduh lagunya Kita nyes cobain banget ya ya. sayangnya. Bambang, selamat jalan kekasih. Joget nak. Tarik nafas dia. Tarik nafas. Selamat jalan kekasih. Kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Selamat jalan kekasih.
Suaranya suara papanya, goyang pundak, goyang mamanya. Tapi karismanya bagus ya. Iya, goyang-goyang gitu kamu diajarin siapa? Tapi begini loh. Lihat siapa itu? Iya, Siapa, senang Mas? banget joget ya Bang. Seneng joget. Tapi Bambang keren. Umur 9 tahun, berani, suaranya bagus. Masya Allah. Ya kan, on pitch bisa joget lagi. Masya Sukses ya Bambang ya, biar kayak... Gak kayak Om Rian. Oh, Om Rian kalau nyanyi fals kemana-mana. iya makanya. Tahu loh, kasih saya dulu. Si adik pinter ya. Cita-citanya pengen menjadi seorang Enggak loh, penyanyi. aku suka banget gaya gini. Gayanya ya, dia tuh ngerasa ya udah santai aja. Iya. Santai itu kan yang sebetulnya sulit buat anak-anak, apalagi Iya, depan iya. kamera ya, depan Iya, orang iya. banyak. Heeh, Di umur banget, 9 tahun. banget. Tapi bukan hanya menjadi seorang penyanyi, ini juga yang membanggakan dari seorang Bambang. Bambang, anak dari Meisya Siregar dan Baby Romeo, suka menjadi imam saat sholat ketika kumpul bareng keluarga. Masya Allah. Siapa yang ngajarin itu? Ngajarin apa? Jadi imam. Jadi- Oh, tadi imam. Papa sih. Ah, Papa atau enggak, memang biasanya kan suka ke masjid tuh sama papa kalau sholat Jumat yang inspired dari imamnya. Pertama kali jadi imam masih inget gak umur berapa waktu itu di rumah? Ingat gak ya? Kelas berapa kalau enggak? Kelas 1. ya. Kelas 1. Dia jadi imam di antara sepupu. Sepupunya kan masih berniat. Jadi Bambang aja yang jadi imam gitu ya nak ya. Suratnya apa aja yang dibacain sama Bambang biasanya? Surat pendeknya apa aja nak? Al-Lahab. Sampai sekarang masih rutin jadi imam di rumah. Ya kalau ada ponakan sepupu ya Bang ya. Kalau ada papah nih ya enggak dia. Jadi makmum. Tapi pernah nggak pas lagi sholat gitu, salah deh lupa bacaan. Lupa bacaannya. Kalau Tante Dewi kan, salah lirik gitu ya. Kalau Mas Bambang suka salah ini nggak bacaan sholat? Iya sih pernah, agak sering. Sering salah. Ya, nggak apa-apa. sering lupa Namanya gitu kecil ya ya, di proses tengah-tengah. Namanya juga belajar. Orang aku aja masih kadang suka kalau namanya lupa ya. Umur segini aja masih suka lupa. Tapi aku dulu pernah diingatkan. Aku tuh pernah gini ya. Aku pernah, ya Allah aku aja sholat. Beneran Wi, bacaan aku kadang suka merasa bahwa bacaan aku tuh belum bagus. Tapi suatu waktu pernah imam masjid aja dia lupa. Nah di situ aku langsung Mengingatkan. berasa aku tuh diingatkan oleh Allah bahwa nih lihat imam aja bisa salah. Kan kita manusia. Betul. Iya, makanya biasa aja kalau salah lirik itu manusia. Iya ya. Bener juga loh. Iya bener ya. Ya iyalah. Aku lupa loh temen aku ini manusia ya. Iya, kamu pikir aku apa, Jin? Mbak Meisya, terus ngeliat Bambang jadi imam tuh gimana? Tahun manusia. Anaknya di depan tuh ngeliatnya gimana? Ya terharu lah, pasti walaupun dia masih kecil, tapi ngelihat yang namanya pertama kali punya anak laki, terus tiba-tiba nyampe lah di momen dia jadi imam di antara ponakan-ponakan yang bernyit-bernyit. Jadi ada perasaan haru, pengen ketawa, lucu gitu ya, sambil ya berharap kayak apa ya, punya doa gitu kayak one day gitu loh. Bambang nih bakal ngimamin bunda sama kakak-kakaknya yang perempuan Stop. nanti kalau Amin. Berdiri Perlan, berdiri, berdiri, kamera ke Perlan, kenapa? tangan ke atas. Kita doakan semoga nanti Bambang bisa menjadi imam untuk keluarganya termasuk kakak-kakaknya. Semua bilang amin, amin. Silakan duduk. Sudah diaminkan. Amin. Iya kan? Karena kan anak laki-laki pasti diharapin gitu kan. Iya. Imam sholat, imam suami dan Untuk juga keluarga. ayah nantinya, ya kan? Aduh, masih jauh. Jangan nih, jangan sekarang. Anil lu gitu kalau udah mikir gitu. Tetap kecil aja. Amin. Kecil aja. Tetap jadi anaknya bunda ya. Walaupun nanti udah gede kan tetap aja bawaannya. Tapi kita mau kasih lihat nih. Aku tuh masih ingat kalau Bambang tuh sebenarnya di kepala aku tuh rambut gondrong yang diikat. Ini kita mau kasih lihat ucapan ulang tahun dari Ini bunda dulu untuk kali Bambang. masih kecilnya tuh ya. Oh, iya, iya. Ya dibacain dulu ya sayang. Bang, selama 9 tahun hari ini ya nak,
Makasih ya Allah sudah kau titipkan kami seorang anak laki-laki seperti doa dan keinginan kami. Anak ini bukti betapa Allah maha baik. Ketika program anak laki gagal, tapi program Allah yang paling best dikasih di waktu yang tepat. Tumbuh kuat dan beriman ya nak. Hadapi dunia yang keras ini dengan ilmu pengetahuan dan agama. Semoga Bunda dan Papa bisa terus dampingin Bambang sampai nanti saatnya Bambang sudah bisa memilih jalan hidup yang benar. Selamatlah di dunia dan akhirat ya sayang. Jadilah laki-laki tangguh, pelindung dan bijaksana. Love you. Itu doa setiap seorang ibu pasti kurang lebihnya sama ya. Karena laki-laki kan punya tanggung jawab yang mungkin jauh lebih besar kan. Karena dia bakal jadi pemimpin dari semua anak-anak muda dan istri muda. Anak laki-laki, apalagi yang bungsu itu biasanya deket banget sama mamanya. Banget. Yang paling manis dari Bambang yang pernah dia lakukan untuk, oh manis banget. Bambang tuh manis banget. Percaya nggak percaya? Aku tuh banyak banget mengeluh dan komplain karena baby tuh bukan laki-laki yang sweet. Jadi banyak banget orang luar sana tuh yang ngira baby tuh orangnya romantis sesuai dengan lagunya. Tapi in reality baby tuh bukan orang yang romantis. Pokoknya cuek gitu, pokoknya lempeng gitu ya. Jadi kalau dia mau ngasih servis kali ya kak. Iya, dia tuh kalau mau ngasih sesuatu ya nggak perlu ada anniversary, nggak perlu ada ulang tahun apa, pokoknya ya benar-benar spontan. Dapat Bambang, itu dia Bambang boleh nggak sih nak Bunda bawain air putih baru tadi malam. Oke Bun, itu selalu dia lakukan. Dia bawa air putih dihias sama dia potong-potong mangga, jeruk, pisang semua dipotong-potong sama dia. Ditaruh di pinggir gelas, dia bawa tatakan terus dia tulis kertas. Serius. Tulisannya apa? Apa kek misalnya dia ada bikin salah, Bun maafin Bambang ya, tadi Bambang main sepak bola terus jatohin barang Bunda. Jadi dia tuh selalu melakukan sesuatu yang banget sih. Jadi nggak dapat di suami, dapat di anak. Bambang, kenapa Bambang suka melakukan itu? Ya, Jujur, kenapa? karena memang sayang sama Bunda. Karena muka kita mirip tuh, lihat. Muka kita Iya loh, mirip kan? mukanya mirip. Mukanya mirip. Dibilang orang-orang banyak yang bilang Bambang tuh fotokopinya aku. Iya. Dan itu doanya Bambang loh. Waktu aku hamil, baby bilang, ya Allah mudah-mudahan nih anak laki-laki mukanya kayak kamu ya, jangan kayak aku. Gitu. Aku ngebayangin kalau punya anak laki mukanya kayak kamu tapi cowok. Waduh gitu. Kejadian fotokopi sama. Kayak mama banget. Bambang, terakhir Bambang dibikin nangis atau Bambang nangis karena dimarahin Bunda itu kapan? Karena soalnya waktu itu Bang main bola di rumah terus pecahin ini kaca. Pecahin kaca. Foto. Sayang. Bingkai ya? Bingkai foto Bunda ya? Oh iya. Itu biasanya kalau Mbak Meisya marah sama Bambang kemudian dia nangis itu untuk bisa kemudian akhirnya bisa reda hubungan ibu dan juga anak ini tuh gimana akhirnya? Bambang tuh nangis bukan karena gue bentak-bentak loh. Jadi gue bukan tipe orang yang Bambang gimana sih ngomong jahat atau ngomong kasar gitu, enggak. Tapi karena ngomong ngegas dikit itu Bambang bisa mewek. Jadi Bambang Lembut kenapa sekali sih? hatinya Iya, ya. Bambang kenapa nangis? Iya, Bunda ngomongnya nggak usah ngegas sama Bambang. Jadi dia nggak bisa digas. Padahal hidup ini penuh dengan gas ya. Jadi Mbak Meisya tuh kalau sama Bambang benar-benar memperhatikan intonasi, pemilihan kata-kata tuh harus benar-benar dipilih. Iya, tapi kalau bapaknya enggak ya, tidak berlaku sama bapaknya. Kalau papanya tetap. Papanya enggak. Iya itu yang tadi aku cerita di awal, papanya negor. Bambang enggak boleh nangis, tapi secukupnya ya. Kalau bisa dikurang-kurangin anak cowok nangis, kalau nggak penting itu jangan dikit-dikit nangis gitu papanya. Ingat ya Bang ya, Bambang tuh anak laki, jangan apa-apa dibawa ke perasaan, nggak begitu anak laki gitu. Artinya Mbak Meisya lebih protektif untuk soal perasaan Bambang. Aku cuma mikir nggak mau ada core memory bahwa masa kecilnya itu ibunya tuh ngomongnya pedas atau menyakiti, lebih ke situ ya, namanya juga seorang ibu ya. Iya. Jadi kalau papanya keras, ibunya berarti lembut. Ya benar-benar. Ini kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar kedekatan antara Bambang dan juga bundanya Mbak Meisya. Sekarang lagi rutin main padel. Suka ya Mam Fadel ya Mas? Ya sayang Mas. Iya.
Itu sama siapa aja Mbak Meisya? Kalau yang video itu tuh kita lagi turnamen Mom and Kid. Oh. Jadi seru-seruan, bukan turnamen yang serius Iya, yang kelasnya apa silver atau gold, nggak, masih beginner lah, masih bronze. Nah waktu itu memang konsepnya itu adalah Mom and Kids dan aku ajak Bambang, dia mau. Sebenarnya dia belum pernah coaching waktu itu, sama sekali nggak ada coaching. Tapi karena dia basicnya kita suka family padel. Oh sering? Nggak sering sih, cuma beberapa kali kita family padel. Dia ternyata enjoy main padel. Begitu aku ajak, Bang mau nggak turnamen seru-seruan, nggak perlu menang. Bunda nggak minta menang, pokoknya Bambang ngerasain. Oh gini ya Bun turnamen, oh mabar tuh gini ya, oh match tuh begini. Pokoknya Bambang just have fun. Mau, Kak? Dia mau. Tapi waktu kalah dia sempat yang mukanya nggak bisa nutupin sedih ya Bang ya. Terus akhirnya dari situ aku bilang, Bambang mau coaching? Mau. Ternyata dia mau. Jadi dia seminggu sekali selain les bola, ngaji, dia les padel, coaching. Tidak hanya mencoba hal baru ya? Ya. Family padelnya itu bareng-bareng sama keluarga tuh sebulan bisa berapa kali? Kalau sebelum-sebelumnya masih awal-awal lagi terpadel-padel bisa sebulan sekali. Terpadel-padel. Sebulan sekali. Sekarang karena udah mulai sibuk macam-macam, kita udah lama nggak family padel ya Bang? Iya sih udah lama. Make it soon ya. Amin. Kita bikin jadwal lagi, oke? Olahraga apa aja? Bola, padel, terus apa lagi? Padel, sama Basket, ya, berenang. berenang, Terus apa lagi? Voli nggak suka sayang, voli. Voli enggak. Bambang nggak pernah voli. Bulu tangkis. Oh ya bulu Bulu tangkis. tangkis. Semuanya dicoba, nggak apa-apa hal baru. Yang pasti tahu rasanya menang dan juga harus tahu rasanya kalah. Sportivitas ya. Bambang, dilihat dong bundanya tuh. Bundanya dilihat. Oh bunda. Ih, manis Gue juga sampai ngeliat ke sebelah nyari. Banget ya dia ya. Mau bilang apa sama bunda? Coba. Kalau bunda tuh mama yang Mau ngomong apa sama Mau ngomong apa? Bambang mau say something that you never tell me before. Kalau nggak bunda dulu deh ya. Bunda mau bilang apa sama Bunda tuh mama yang Bambang paling sayang. Sama Bambang nggak pernah mau punya mama yang lain, cuma bunda doang. Oh, so sweet. My dream. Sama bunda juga, bunda bersyukur sama Allah. Kalau bunda udah dikasih anugerah anak laki, karena Bambang ini adalah doa sama harapannya bunda dan papa. Jadi Bambang itu hadiah terbesar dalam hidup bunda sama papa karena pengen punya anak laki. And then you come. So thank you for being nice and sweet sama bunda. Ya, be good and be gentleman, okay? Oke. Love you. Bambang dan juga Mbak Meisya, one day kalau nanti Bambang udah gede, bisa saksikan kembali tayangan ulang ini. Betapa manisnya anak pria dari Meisya Siregar. Kita akan kembali saat lagi. Tetap di pagi-pagi. Juga anak yang kabarnya anaknya ini udah mulai curhat soal teman deket tapi ibunya suka ngambil handphone ngebales WhatsApp gebetannya. Jadi yang ngebales WA-nya itu ibunya. Ya mama aja emang bener-bener Ya ampun, nih mamanya. bener-bener deh mamanya, pengen tahu mamanya kayak apa sih? Ini kita hadirkan di pagi-pagi Ambiar Sinyo dan juga Pasya. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua, yang ini baru bilang sama tua, my trip Banten hancur, stop sudah jangan kau atur, kau Halo sayang. Kenapa sih? Sebentar sini. Terkagum-kagum ngeliat Chelsea Islan? Lu sini. Kenapa? Ngadep sini, ngadep sono. Hah? Musik. Kenapa lagunya enak? Harusnya pas gua masuk, kasih musik. Hai Tayo. Tayo. Sehatnya. Alhamdulillah. Ca, sehat ya Ca ya. Sehat dong. Ya Allah. Ya, kita berempat mengucapkan. Terima kasih. Udah punya pacar?
pacar? Udah punya pacar? Main punya pacar aja. Kenapa kok ibunya- Berani. Belum boleh sama mama? Belum boleh. Emang umur berapa sih sayang? 16 masih. Udah 16, udah gede. Iya, baru 16 tahun. Makanya aja pacaran waktu itu 41 ya. Buat Aca sama Sinyo kita mau kasih lihat ya. Ini Aca atau Pasha yang sekarang ini. Anaknya udah mulai suka-sukaan katanya. Bener, Bang. Lah katanya udah curhat sama Sinyo ya. Maknya siapa yang lu curhatin? Siapa yang bilang? Dapat source dari mana? Boleh kita intip dulu ya? Mana sih? Tuh. Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka? Geger. Sinyorita memang diketahui memiliki satu anak lelaki yang bernama Muhammad Pasha Wajendra. Aca panggilannya. Udah beranjak remaja, ternyata Aca mulai sering curhat-curhatan kalau lagi naksir cewek ke ibunya nih sahabat ambiar. Tapi. Sebagai seorang ibu, ternyata Sinyo ada jealousnya juga loh. Kabarnya sih, karena dirinya lagi asik-asiknya bikin konten bareng Aca. Aduh, Sinyo seprotektif apa ya kalau nantinya Aca lebih milih sering main sama temen ceweknya. Selengkapnya hanya di pagi-pagi ambiar. Geger. Jadi Itu kayak aku pernah tahu yang gondrong yang tengah. kameramen kita tiap hari. Masa nggak tahu? Itu Ari Lasso yang baru balikan lagi. Rois, Ari hari ini tugas nggak Rois? Operasi plastik ya. Masa sih, coy? Lebih kenceng. Rois mana tugas nggak? Lagi tugas ya? sih. Enggak Ya soalnya kalau tugas suka ditarik minta tanda tangan. Padahal Harus kameramen dong. di sini. Kan dia kerja terus habis itu suruh in frame sambil menyelam buang air sayang. Minum air. Aca udah punya teman dekat? Bisa bilangnya ya. Bisa bilang begitu. Iya. Oh gitu. Gimana Sampai rasanya? sekarang saya apa udah putus semenjak Oh ya. Baru pendekatan loh, Mam. 16 tahun lagi happy-happynya PDKT gitu ya? Iya, bisa bilangnya gitu. Belum pacaran? Belum. Oh, temen sekolah atau? Teman sekolah ya. Temen sekolah. Udah dikenalin sama mama belum? Mending jangan, nggak usah. Udah. Bisa ngereok gua kayak abis lagi dengerin Son Horek. Ceritain sama mama nggak? Aku lagi deket nih sama cewek. Iya, udah ceritain ya. Respon mama kamu? Gimana Bun? Gimana coba? Jujur aja, pemirsa Indonesia kan tahu aslinya aku kayak gimana. Respon mama kamu gimana, Cak? Ya kata Bunda boleh lah teman dekat ya namanya masih apa namanya? Mengenal, ya masih cinta monyet gitu Iya. loh. Mengenal satu sama lain aja. Tapi dalam hati, Ya nggak mungkin dong Lady Sagita membiarkan anaknya seperti itu. Sabar, Bu. Gue serem banget sumpah dah. Gue kayak mau jadi-jadian serigala gitu. Heran deh gue. tapi Sinyo pernah ketemu sama temen deketnya Aca? Pernah. Pernah? Udah dikenalin. Trauma pasti ya? Bukan lagi. Masalahnya yang trauma bukan gue, dia. Tanya Mam. Emang Kalau ketemu gitu, suka interview gitu nggak sih? Dicari tahu Gue HRD kali gue. dalam Bawa surat lamaran sekarang enggak main lah. aja kali ya Kak. Ngobrol-ngobrol aja, paling cuma tanya. Gue lebih nanya ke Aca sih, gimana Bang? Kenapa bisa mengagumi gitu ya lawan jenis ini? Katanya emang satu tipe aja, suka musik gitu. Terus dia juga humoris kayak gitu-gitu. Oh, kamu pakai kata-kata mengagumi biar nggak salah kata. Ya iya dong. Jadi jangan lihat emaknya kayak hati gue tuh lebih ustazah, jadi ngomongnya pendekatannya pelan-pelan gitu ya. Jamaah, bayangkan anaknya gue kandung 9 bulan. Ya, yuk angkat tangannya semua. Ya Allah lindungi Sinyo. Ya Allah kuatkan Sinyo. Kuatkan, sehatkan. Ya Allah jaga Aca. Ya Allah sayangi Aca. Maaf belum hafalan. Oh dia nggak hafal kan gaya-gayaan. Hafalannya parah. Tapi dia ini ya lihat mamanya gini kayaknya udah ketawa aja. Mama udah biasa kayak gini di rumah juga kayak gini. Oh di rumah lebih ngereok. Tapi mamanya walaupun begini, ini juga sama hatinya ini sangat sensitif sekali. Sama kayak kamu. Kamu kan gegep kalau lagi deket sama cewek, kamu jealous sama. Sinyo juga nih. Sama mami begitu. Jealousan berdua kalau sama anak. Kita kasih lihat sebuah artikel. Sinyorita jealous jika Aca curhat cewek yang lagi dideketin.
Bener, emang Nyo suka ngerasa jealous gitu? Enggak, jealous sih enggak. Maksudnya kayak kan pasti nanti lebih kesedih aja. Oh sekarang udah mulai mengenal nih lawan jenis. Iya. Ntar tahu-tahu bentar lagi udah kuliah, terus habis itu nikah. Namanya anak satu-satunya kan. Bukan ke jealous, lebih kesedih aja gitu. Dan pengennya nih anak nanti bertanggung jawab juga sama apa yang dia jalanin gitu. Ya kan? Gue nggak mau dia tuh kayak gue yang pacarnya banyak di mana-mana. You name it, Jeffrey Nicole, Amis Daud, Rizky Febian, Adrian Hilap. Karena dia hilap. Alif hilaf ya. Tapi kalau Aca memang sering curhat tentang teman dekat gitu. Iya, sering sama Bunda mah. Jadi kamu memang Tapi ditanggapi nggak sama Bunda? Tanyanya ditanggapi nggak dulu? Ditanggapi sama Bunda? Kadang tanggapin, kadang enggak. Kadang enggak. Iya. Yang enggak itu yang kayak gimana? Yang enggak tuh ya memang apa perilakunya sama aja kayak aku sih, sama aja orang. Kenapa kamu kadang tidak menanggapi curhatan anak kamu? Kan gue lagi masak. Ya ujuk-ujuk, Bun, tadi si ini gini-gini, bisa diem nggak? Kalau lagi ngulek ini ayam geprek buat kalian makan malam gitu. Oke, sebentar Aca. Misalnya curhatan apa dan apa solusi atau masukan dari bunda kamu? Kalau misalkan temanku udah mulai gimana ya, kayak udah mulai negatif lah terhadap aku ya ketemu. Netting bahasanya. Iya. Iya. Kalau ketemu udah jauhin aja atau kalau Itu bisa cewek apa kurangin. cowok itu yang Cowok dicurhatin? biasanya sih. Oh, suka netting. Iya. Nggak pernah curhatin tentang cewek. Ini cewek dulu Mas. Ya. Cewek ada nggak? Yang lagi Enggak dekat. sih. Dia kalau ketawa manis loh Kak. Ih, kan lagi. Pasti turunan bapaknya ya. Aku dia. Oh iya. Lupa. Tapi kalau misalnya buat Aca sendiri ya, misalnya lagi curhat sama bunda kamu. Iya. Kan kalau curhat soal perasaan tentang hubungan berarti nggak pernah, cuman tentang pertemanan aja. Oh enggak, perasaan juga. Perasaan juga. perasaan. Apa curhatan dari curhatan kamu, kemudian bunda kamu ngasih masukan yang tidak kamu dengarkan, misalnya? Yang nggak aku dengerin, apa ya? Nggak sih, aku sih dengerin aja semua. Dengerin sih Dengerin dia. semua. Nggak, jadi sebenarnya gini, kalau misalnya dia udah ngasih kenalan, aku lagi suka nih sama si let's say Dewi gitu ya. Oh ya, suka dari apa? Nanya-nanya segala macam. Tapi aku bilang, ini maksudnya masih sekolah. Abang kan juga pengen fokus tuh, katanya nanti pengen dia dapat beasiswa gitu ya. Mudah-mudahan kuliahnya ke luar negeri. Maksudnya gitu. Kalau misalnya emang udah punya satu goals ya, pengen fokus ke situ dulu gitu. Tapi asal bisa bertanggung jawab kayak, nggak sih dia tuh nanya juga, kita mau jadian nggak? Nanti dulu deh, bunda aku bilang tar dulu gitu. Tapi kita dengar dia katanya mau nikah umur 18 tahun. Oh ya. Jangan dong masih terlalu ya. muda banget. Nanti aja Bang umur 28. Udah mapan ya. 18 tahun masih. Katanya langsung gini. Langsung gini umur 28 langsung gini. Punya kerjaan dulu deh. Fokus pendidikan, Iya. pengen kuliah di luar negeri. Iya. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Tapi kayaknya memang kamu tuh harus menghadapi bunda kamu yang luar biasa ya. Iya. Ini katanya kalau lagi chat sama teman deket sama cewek gitu, bundanya suka kepo. Kita mau lihat dulu ya, sekepo apa bundanya. Langsung jadi daster. Cak, Langsung. mau nanya, Iya, boleh. apa kata teman-teman kamu tentang mama kamu? Seru mama kamu, Ca. Apa cantik, baik kok. Mas kameramen kenapa ketawa gitu Mas? Sudah tuh. Parah banget ya, tawain sama gue ya. Cantik semua perempuan tuh cantik. Siapa itu namanya yang bilang cantik? Besok tante ajakin lasik ya. Yo, tapi lu pernah ketemu saat orang tua murid ngumpul Ada gitu? aku tadi ngantri. Sering, kalau gue juga selalu rajin pertemuan orang tua murid sama guru, terus acara-acara apa nggak pernah ngelewatin sih. Sering dilibatkan? Sering dilibatkan. Kemarin juga misalnya tiap perpisahan suruh nyumbang lagu kayak gitu-gitu. Mau lu? Mau lah. Emang bisa nyanyi Kak? Oh my god. Harus bayar Kak kalau nggak bayar mah. Tapi itu beneran, bunda kamu suka ngambil handphone kamu kalau kamu lagi chatting sama orang gitu? Iya, kadang sih. Kalau kayak emang kepo banget, siapa sih bang? Siapa sih? Oh, Kamu ngapain dibalas sih? juga gitu Bang? Enggak. Cuma lihat aja. Yo, kenapa lu sekepo itu sama? Bukan kepo sih, Aca. maksudnya kan anak itu kan amanah, tanggung jawab juga gitu ya. Maksudnya takut nanti beloknya gimana, karena dulu pernah juga dia jadi kayak korban bullying gitu secara verbal sama temennya. Makanya jadi kayak, kok abang gini doang sih, abang harusnya ada proteksi diri juga gitu. Pernah? Pernah, aku pernah waktu itu kan, sampai tapi sekarang sih udah clear gitu. Maksudnya kadang dia orangnya jadi people pleaser juga. Yo, ketika anak lo dibully secara verbal, apa yang lo lakukan?
langsung gue datengin. Gue bawa Satpol PP. Ya ini serius ya? Enggak, gue cuman ini bikin voice note aja. Kamu kenapa giniin anak saya bilang gitu? Iya beneran. Ke orang itu yang Iya. adalah temen anak lu, temen Iya, terus habis itu gue langsung telepon orang tuanya. Tapi gue maksudnya masih kadar normal. Cuma nanya aja normalnya gitu kan. lu sama kita beda loh, Nyok. Kayak gini. Nuwun sewu. Kenapa Kang Mas melukai hati anakku? Gitu. Akhirnya respon orang tua dan anaknya bilang, Oh, orang tuanya akhirnya bilang maksudnya mungkin maaf ya, gua miss juga nih ngejaga anak gua apa segala macam. Kadang-kadang lagi umur-umur segini kan juga suka kata lagi kanan kiri kayak Iya, gimana iya, gitu. iya. Dan abang tuh orangnya kayak yang ya udahlah biarin, nggak gitu. Maksudnya ya udahlah. Iya, dia suka gitu tuh. Maksudnya Bukan semenjak ditanggepin gitu, Kak. bukan, dia mah cuman kayak kenapa sih aku kok misalnya diblok gara-gara apa, padahal dia yang dibully gitu. oke, Aca kenapa lebih ya udahlah, sementara mama kamu kan tipikalnya gitu. Emang kadang sih dibilangnya ya udah bodo amatin aja lah. Kalau emang mereka kagak mau sama aku ya udah biarin aja. Dia Aku juga sesantai mau ya itu. udah santai aja. Sama mungkin lebih ke gini kali, takut misalnya kalau emaknya tahu nanti akan tambah wah bisa geger gitu. Maksudnya takutnya gue ngelakuin yang kayak di luar pikiran dia kayak gitu. Nanti takut temen gue digimanain lah, digencet apa gitu. Padahal enggak. Maksudnya kan pengen dikasih ini aja efek jera juga kayak gitu. Ada batasan-batasannya Oke, dalam Aca. bergaul. Sama Sinyo kali ini kita berikan kesempatan mereka untuk bisa mengungkapkan isi hati satu sama lain dan juga untuk boleh protes kalau mereka mau. Dalam dengerin dan boleh protes. Kakak Meisha Kenapa sama sih harus Abang pakai Bambang bastul bentar jadi ya. susah tahu. Bisa kan, Nyok? Bagi power clip dong. Pegangin atuh Ibram. Kela. Ini apa kita yang baca? Oke, jadi Aca baca dulu ya. Aca baca dari awal, dengerin dan boleh protes, kemudian lengkapi, lanjutkan sesuai dengan isi hati. Nanti bundanya boleh protes. Oke, silakan Aca. Pertama, dengerin dan boleh protes. Aca suka kesel kalau bunda lagi karaokean. Berisik banget ya Allah. Dia suka marah-marah gitu. Habis dia bilang, nyanyinya itu lagi. Cinta siapa? Cinta pojoknya uang. Anda boleh protes, silakan. Nggak, sebenarnya itu kan karaoke adalah cara healing terbaik dan gratis. Sekarang kan udah tinggal pasang YouTube aja gitu. Cuma emang kadangnya emak nggak tahu diri, dia lagi ngerjain tugas, dia lagi Zoom meeting sama temen-temennya gitu. Jadi Tiap saat sering banget. Sering banget. makanya sekarang gue bikin karaoke di lantai 20 rumah gue. Dan gak berisik Jadi iya, dia gue taruh di basement 14. Oke, sekarang bundanya. Punya teman artis tinggal di gedung KPK. Dengerin dan boleh protes dari Bunda untuk Aca. Bunda takut kehilangan Aca Kalau apa terus? kalau suatu saat nanti kamu mempersunting seorang wanita. Oh, udah mulai sedih. Oh, iya. Mempersunting Nikah itu tuh nikah. nikah. Kan anak laki-laki pasti kan agak jauh ya. Mobil Kok iya sih, jangan. Gimana ya bilangnya ya nggak, insya Allah pasti bakalan tetap ingat sama bunda, nggak bakalan jauh lah insya Allah. Tapi bakalan tetap adil sama Masya Allah, tabarakallah. Kita aminkan pemirsa. Amin. Aku mau nanya sama Aca kalau dapat gaji, misalnya Aca udah nikah, dapat gaji. Udah nikah ya? Uang mau kasih Uang pertama gaji pertama dikasih ke siapa? istri atau ke mama? ke mama dulu. Soalnya udah mau repay dulu, soalnya udah selama ini kan bantu terus. Jangan nangis. Alhamdulillah tuh ya kan dikasih ke ibu. Gitu. Tapi gini, FYI ya, Aca tuh dari kecil kan juga udah syuting. Dia ngasih kok honorer ke aku. Meskipun aku nggak tanya buat aku kan. Nggak berani bayar. Honorer biar juga segala macam masuk rekening. Maaf, ini kok nasi kotak dapatnya? Enggak, orang dikasih roti Bu Hendra. Luar biasa. Ayo sekarang. Oke, Aca silakan. Dengerin dan boleh protes. Aca ngerasa bunda lebih sibuk sama papa. Hah? Sama papa. Masa sih aku lebih sibuk sama papa? Iya. Sebenarnya gini, si Simon yang satu itu kan ya.
emang anak manja. Karena gini, Ini protes loh dia. ya emang aku tahu gitu. Kadang maksudnya gue ngerasa nih anak lebih mandiri gitu daripada si orang Kalimantan itu ya. Repot banget. Kan abang tahu aku suka ngomel kayak, ribet banget sih nih si Rois bla 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 kayak gitu. Emang selalu nyibukin ke si Rois gitu. Oke, mulai besok aku akan tetap sibuk sama papa. Iya enggak. Anaknya Ya benar. protes. Abis kadang-kadang maksudnya emang lebih ngasih waktu aja juga sih. Takutnya kan kadang apa sih bentar-bentar diinin mulu gitu. Maksudnya aku tetap mau berkegiatan apa kayak di kamar dan lain-lain. Orang kadang gue juga ketok pintunya dia kunci. Ngapain? Tidur. Oh tidur tapi masa harus dikunci sih bang? Orang habis biasanya dari toilet. Namanya kan ABG. Ya, makanya mungkin dia kan pengen punya dunianya sendiri. Iya, Ya, apa-apa gitu wajar. aja. Ya wajar lah kalau misalnya bunda Oke. sama papa ya. Oke, 9 tahun ya sama Rois sekarang. Alhamdulillah. Apa rasanya 9 tahun bersama suami tercinta? Masya Allah, tabarakallah ya. Dengan Gemini yang kita tahu ya, kadang-kadang berubah-berubah. Yang tadinya jadi malaikat, besoknya bikin tarik urat. Ya. Tapi aku percaya hubungan itu kan pastinya harus selalu kita jaga satu sama lain. Yuk kita mau kasih lihat dulu. Kemarin baru wedding anniversary yang ke-9 ya. Ini dia. Signorita Esperanza. 9 tahun berumah tangga pasti selalu ada masalah yang mendera. Tapi gimana caranya kita berusaha untuk selalu menyikapi bersama. Si ekstrovert dan si introvert, si Taurus dan si Gemini pastinya banyak perbedaan. Tapi semua kita hadapi baik lewat senyuman ataupun perdebatan. Kita bukan Habibie Ainun yang bikin banyak orang dengar kisah cintanya membuat tertegun. Kita juga bukan Andika Usi yang romantismenya bisa dijadikan inspirasi. Tapi kita Sinyo Robi yang berharap cinta kita keberkahan dalam berumah tangga dan rezeki yang selalu bertubi-tubi. Apa persamaan cinta kita sama masalah yang ada di Konoha? Sama-sama nggak habis. Cie, acie. Woi warga, Roy Sinyo lagi anniversary yang ke-9 cukup sekian dan terima kiriman. Ya Allah. Di pagi-pagi ambiar, kita hadirkan ini dia, Rois. Rois. Royce apa? Gak ada. Rois. Gak ada. Kayaknya dia udah mau sama lo deh, Nyok. Silakan sayang. Oke. Kita pindah di sini dulu ya. 9 tahun. 9 tahun nggak berasa. Taurus loh. dan Gemini. Lu berarti Taurus ya, Nyok? Berarti udah melewati semua ujian ya kalau rumah tangga, betul nggak sih kak? Kakak berapa tahun dulu kak? Aku baru tanggal 11 Desember kemarin 21 tahun. Wow. Happy Masya wedding Allah. Kalau anniversary. kakak 9 tahun. Nyok, tantangannya 9 tahun. Alhamdulillah ya kak, aku nggak sampai 5 tahun finish. Gue mau ngomong bingung juga, tapi nggak apa-apa untuk difinishin. Ada yang beres. Orangnya suka nonton. Apa-apa. Ya, benar. Maaf Nyok, Kanjeng. 9 tahun tantangannya apa sama Rois, Nyok? Banyak banget sih, tahu sendiri kan maksudnya emang ya beda banget langit sama bumi. Yang satu pendiam, yang satu emang cuawaan mulu. Iya, lu yang segala pendiam macam. kan? Banget. Aku tuh sehari ngomong bisa 5 kata aja. Apa aja kata-katanya? Oke, jadi jomplang banget. Lu yang si ekstrovert, dia yang introvert. Iya, gitu. Jadi emang benar-benar harus ketemu. Ini kan satu kan Taurus kan kadang juga kan keras kepala. Terus Gemini tuh kadang-kadang suka berubah-ubah. Tapi ya balik lagi kan emang namanya rumah tangga kan bukan berarti nggak ada cobaan. Ya cobaannya emang harus kita hadepin aja semuanya bareng-bareng. Nyok, kalau lagi berantem gitu tuh penyelesaiannya gimana sih di antara kalian berdua, yang satu pendiam banget, yang satu meledak-meledak banget? Jadi limbat. Ya Gimana, Ca? Tadi dia bilang tuh. Jadi limbat. Jadi libat. Siapa yang jadi libat? Diem aja dulu. Bapakku katanya gitu. Tapi maksudnya diem aja dulu tuh kadang adalah salah satu. Iya, takutnya itu apa silent treatment gitu enggak kan kak? Enggak juga sih. Enggak. Aku tuh diem nggak lama ya. Biasanya kadang-kadang tuh 2 bulan. Hey, Enggak, cewek itu kan sebenarnya emang kadang-kadang suka nggak bisa langsung straight to the point. Jadi misalnya once kita lagi ribut, aku diam, terus habis itu ya emang nggak mau dibiarin nanti setan masuk lah. Kita nggak bisa lama-lama juga gitu. Yang penting pulang ke rumah kan kak? Iya benar, udah tinggal diatasin dengan 1 pelukan, 2 kecupan, 3 selimutan. Abang Aca ngetok, akhirnya kita kagak jadi-jadian. tidak apa insya Allah kita tapi bagi-bagi ambiar.
segmen kali ini akan kuserahkan kepada dirimu dan juga kepada Sinyo. Boleh tolong Ayo, berdiri? ada apa ini? Ini ada cowok ganteng. Oh my God, really? Ini pembalap profesional. Aku suka kebut-kebutan. terus, aku mau jadi navigatornya, please. Terus aku? Ya kamu jadi pas ganti oli aja. Enggak, Mami. Jangan dong. Kita berbagi, sayang. Iya dong, Ya kan? satu untuk semua. Dia aja syuting bisa berbagi-bagi. Lu berdua, sambut gue panggil. Oke. Ya udah, ya. Ya, ke layar bebelah. Seorang aktor muda ganteng, suka naik gunung, pembalap profesional. Kebayang nggak lo berdua? Layar bebelah, kita sambut Sean Riyadi. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Yang ini baru bilang sama tua, my trip mantan hancur. Stop sudah, jangan kau atur. Kau bukan lagi donatur, skakmat selesai main catur. Lama tapi Hai, apa kabar? Apa kabar? Rasanya. Astagfirullah, lupa. Apa kabar, Sean? Baik dong, Kak. Baik banget. Sean, Apa tuh? jika di dunia ini hanya tersisa 2 wanita, mana yang kamu pilih? Dewi Persik Atau? atau Nikita Willy? Aku Rani, Mas. Rani? Aku Rani. Selamat nikmat. Nikmat banget ya. Sean, ini pas loh. Kamu ada Sean Riyadi. Ya. Aku ada Sean Desi. Bedanya 2. Kenapa, Bedanya. Mas? Enggak ada pawangnya. Udah dijagain sama pawangnya. Bentar dulu, bentar. Ini panggil auntie. Ya, ini tantenya, ini ponakannya. Ayo ponakan duduk silakan. Kamu kalau ngelihat kedua wanita cantik ini, kamu bisa dilihat ada perbedaan. Ini bisa menjadi tulang rusuk kamu, ini bisa jadi tulang punggung. Sehat ya, Syaun. Kami semua, panggilnya apa? Syaun? Kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Udah ada. Dia kan udah mau ke kantin LG di Bang Mega. Nggak usah. Kemarin masih habis anniversary, udah. Baru 9 tahun loh wedding Iya, anniversary. baru anniversary Kita mau kasih lihat 9 ini tahun. Sean Riyadi, seorang aktor, pembalap juga suka Iya. naik gunung. Oh, aktivitasnya pokoknya segudang kita kasih lihat ya. Sempat patah tulang ya? Sempat. Sama aku juga patah. Kita punya kesalahan. Coba lihat dulu ya. I'm a normal 7, babe, drop it like it's hot. Geger. Sean Riyadi, seorang aktor muda berparas tampan, berhasil menyita perhatian publik lantaran aktingan wajahnya yang mempesona. Tapi siapa sangka, dulunya Sean adalah seorang pembalap profesional yang keren. Namun di balik itu ternyata Sean Riyadi pernah mengalami kecelakaan dan patah tulang saat jadi pembalap. Tapi semua itu tak menyurutkan semangatnya untuk tetap menyukai motor loh Sobat Ambiar. Aduh, Sean, emang kamu nggak ada kapoknya ya? Gimana sih cerita selengkapnya? Hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Sean, kamu tuh awalnya jadi aktor dulu, pembalap dulu? Pembalap dulu. Pembalap dulu. Mulai jadi pembalap di usia berapa? Di usia SMA. Soalnya dulu fun fact-nya aku tuh nggak bisa belajar di sekolah lah. Pengen Sekarang masih balapan. pembalap, Mas? Enggak. Oke. Dari sekolah, SMA, terus jadi pembalap berapa tahun kamu menekuni untuk di dunia balap? Waktu itu sekitar 6 tahun. 6 tahun. Sempat kecelakaan. Sempat kecelakaan. Itu kecelakaannya kenapa? Kalau lagi ngepot, lagi belok atau? Ya kalau lagi di motor tuh ada namanya kecelakaan yang low side itu sliding biasa jatuh. Ada high side tuh kayak sliding dikit abis itu bannya ngelok. Nah itu biasanya mental ke atas dan itu rata-rata patah Maaf, jangan pakai istilah, kami nggak ada yang paham. Atlet bola hop gaya-gayaan. Kita nggak ada yang paham. Oh, gitu. Jadi kalau yang high side itu orang mental jatuhnya tuh kebental jatuhnya biasanya bahu duluan, itu bahu patah. Patahnya sebelah mana? Mau dilihat? Ini. Silakan saya kasih. Mas, tapi udah patah ini. Hati. Enggak. Ais. Enggak. Bercanda. Kenapa kamu? Mami DP Artinya langsung. patah, Mas. Sudah mulai masuk di rupanya ada motor nganggur kalau mau kamu.
Shan itu sampai dilarikan ke rumah sakit tuh. Sampai dilarikan ke rumah sakit. Ya mana sih Mas yang Tempat patah? buta Kan? sebelah. Tuh lu lihat temen lu tuh. Nah, lihat tuh. Ya namanya juga. Kayak koreng mau sembuh. Dia garuk terus. Di rumah sakit kemudian tindakannya apa Shan? Langsung dibawa ke UGD, dikasih painkiller segala macam, baru dioperasi itu jam 5 pagi besoknya. Sekarang masih sakit. Udah enggak. Soalnya Aku tanya dong. kok manis banget. Sekarang masih sakit. Mau nemenin ke Haji Naim lo mami. Mau dibopong lo. Yang mana sakitnya? Rumah sakit kok Haji Naim. Dia bukan keseleo, maaf. Ini ada patah tulangnya dia. Itu apakah menyebabkan kamu sampai akhirnya trauma kemudian berhenti untuk jadi pembalap? Enggak sih, soalnya fun fact-nya kalau pembalap, kalau belum patah tuh belum kenceng biasanya. Kalau belum patah belum kenceng sama kamu. Ya kan aku atlet parkur. Kalau belum patah, belum ajib jadi atlet parkur. Wah kebayang lu atlet parkour ya. Kalau belum patah itu belum kenceng. Ya lucu-lucuannya kayak gitu, tapi emang patah tuh standar banget. Kita mau kasih lihat Shan ini pernah naik podium ya. Harusnya ada aku di sana ya. Buat apa kamu di sana? Ya biar nggak patah. Oke. Di Sentul International Circuit ya. Iya. Juara pertama ini. Ini Iya, waktu berapa itu. cc waktu itu kelasnya? Ini 250 cc. 250 cc. Oke. Tingkat internasional selain di Indonesia di Sentul International Circuit pernah berlaga di mana aja, Shan? Cuma di Sentul aja sih, soalnya waktu itu kejuaraan nasional emang cuma di Sentul aja. Oke. Shan, yang memutuskan kamu akhirnya kayaknya gue mesti stop deh dari dunia balap tuh apa? Waktu itu tuh aku sempat ikut seleksi buat go internasional, namanya Asia Talent Cup. Tapi yang masih di Indonesia tuh namanya One Make Race. Terus habis itu aku ikut seleksi itu, terus sempat gagal di lap terakhir jatuh. Habis itu itu umur aku terakhir kan untuk go internasional, terus jatuh, kayaknya nggak didukung aja sama semesta kali ya. Oh, kamu ngerasa mungkin ini gitu. bukan buat gue. Sempat ada kecewa bangetnya. Langsung saat itu kamu banting piring ke dunia? Pecah dong. Banting setir. Banting setir ke dunia entertainment ya Mas ya. Iya, awalnya tuh malah aku pengen kayak, aduh gimana ya, gue pengen keliling dunia. Sempat ngambil kurs kapal pesiar dulu. Oh. Habis itu di perjalanan lagi belajar, atau ketemu satu guru teater gitulah, diajarin acting segala macam. Semesta mendukung. Nggak tahu, tapi dari situ suka banget lah. Jadi aktor itu kan nggak gampang. Kemudian lo tadi bilang Shan ini ketemu sama guru acting. Guru acting. Butuh berapa lama sampai akhirnya Shan yakin bahwa oke, ini mungkin dunia gue? Butuh waktu kurang lebih ya, di tahun pertama tuh emang udah suka, tapi casting belum dapet. Ternyata masih gali lagi karakternya kemana, terus kurangnya di mana, banyak banget deh risetnya. Waktu Belajar itu sama sampai aku 3 deh, tahun. Mas. Emang boleh? Masa nggak tahu filmnya dulu? Seraut wajah sangat mempesona, mimpiku, Mimpi mimpi manis, diabetes. Kan kalau aku kebanyakan sugar. Diabetes. Kalau mami beda. Ada shocknya gitu nggak sih dari pembalap kemudian acting kan jauh banget gitu. Di apanya, di seninya tuh ada mirip-miripnya. Apa miripnya antara dunia balap sama acting? Jadi pas balapan itu tuh bener-bener kita harus pakai rasa banget biar nyatu sama motornya, biar kita tahu grip bannya, biar tahu settingan shock. Oh itu kalau balap. Dapat feel-nya maksudnya nggak pernah syuting sih lo. Aku nggak tahu kalau acting gimana, biar nge-grip bannya. Enggak juga. Lu lagi tanya apa sih? Bisa ngebalap apa jadi entertain nih Kan dia pertanyaannya? bilang dia itu ada rasa sama antara balap sama acting. Nah terus sekarang Mas menjelaskannya yang balap apa yang acting? Makanya dengerin. Allahu Akbar. Ini bukan 4 host 5 sempurna. 4 host banyakan nanya. Wah, pagi-pagi ambruk nih. Jadi gini ya, dia bilang balap itu Tolong jelasin kan. aku, teman saya, Nih tolong. Mbak Berta nih cerita. Iya. Mbak Berta, tolong Acting ceritakan. itu sama aja kayak balapan. Ya. Jadi emang harus ada feel-nya ya kan. Ada Pas lagi di feel-nya, tikungan apa. betul. Makanya syuting film. Sinetron. Iya benar, biar tahu
rasanya? Jelasin lagi. Jelasin. Coba gimana Mi? Bagaimana rasanya? Enakan, tapi kalau misalkan masuk ke dunia balap lagi mau? Mau juga sih, tapi kayaknya udah nggak terlalu kompetitif aja. Udah Karena mau. sudah terpatah-patah ya Mas ya. Udah. Tapi aku ada Kalau udahnya kok gitu sih? Udah. Bisa balapan bareng aku. Boleh nggak sih gue tawarin, hei? Ya gimana? Ada lowongan balapan sama gue. Balap apa? Jadi series tong setan. Dia juga pembalap, dia tong setan. Dia juga atlet tong setan. Bawa kaleng. Cantik-cantik tong setan Bukan ya. lagi. Sebentar biar kita kasih lihat ini ternyata Shaun juga punya hobi olahraga Iya. yang cukup ekstrim. Suka Se-ekstrim banget. apa ini? Itu Mas balapan lagi. Gak balapan sih ya, solo riding aja tapi ngebut. Kok sendirian sih? Kenapa nggak? Kan namanya solo riding. S-O-S-O-L-O. Solo. Solo is sendiri S-Allah. Iya, kenapa kok sendirian? Jawa Tengah solo. Oh, Kenapa? sendirian. Enggak, sebenarnya itu rame-rame tapi kontennya aja sendiri. Mami mau nemenin Lagi di katanya. Sumbawa. Kamu tuh memang suka tantangan ya? Suka banget Oh, katanya adrenalin. ditantang, Mas. Suka adrenalin. Besok datang ke Sawangan ya. Ngapain tuh? Suka adrenalin. Gimana sih lu? Suka Suka tantangan. Kita mau menantang kamu kalau gitu sekarang. Waduh. Untuk kamu sudah menaklukkan air terjun, menaklukkan jalanan dengan skateboard. Sekarang kita mau menantang kamu untuk menaklukkan janda. Wow, menantang sekali. Iya loh. Kamu harusnya terhormat karena ini adalah ketua BPJS. Barisan para janda. Sejahtera ya. Sudah ada pasangan? Ini pertanyaan titipan dari Lita Perlan. Itu soalnya grup kita janda. Ya. Mau masuk janda teh? Udah dong. Kan gua udah lulus. Mahkota aku udah kasih Queen. Sudah punya pasangan? Ya, privacy sih sebenarnya nggak pengen. Buat kamu itu satu hal yang tidak boleh atau tidak, ya udah Mas cukup. kasih tahu dong. Hai Dewi, FYI aku sebelahan sama pacar. Ruang make up. Ternyata itu alasan privasinya. Oke, alasannya itu apa kalau buat Shaun secara pribadi? Ya lebih pengen nggak pengen ngeliatin aja sih ke. Ada kejadian tidak menyenangkan sebelumnya? Enggak dong, maksudnya takut misalnya nanti nggak jadi atau Iya, bener gimana, takutnya kan malu nanti di masa depan. Ya gitu-gitu aja sih. Oke. Lebih alasan. Shaun yang suka tantangan. Setuju. Kenapa? Privacy. Pantesan sampai sekarang kita nggak pernah tahu pasangannya Dewi. Iya, makanya. Ya kan? Belum dikasih tahu ya itu. Belum dikasih tahu. Ya Shaun. kan nggak boleh, nggak ada juga. Baik, siap Ibu. Sekarang kita mau ngajakin Shaun untuk melakukan tantangan lainnya dalam Roda Ambiar. Let's go, Shaun. Apa nih? Kamu harus melakukan apa yang ada di dalam Roda Ambiar nih. Silakan kamu putar. Ini harus diwujudkan ya Mas. 1, 2, 3. Mas sekarang Mas aja yang muterin Mas. Silakan kamu putar. 1, 2. Bismillah. Udah. Agak maksa orang digituin. Spill 3 last call kamu di WA. Aduh. Silakan Ibu Dewi periksa. Ya. Aduh ada nomor gue lagi. Bangsawan Noni. Pops. 57 CK Raffi Nugraha udah tiga. Res ini cewek apa cewek Mas? Tiga. Reno Ona. Tiga. 3 aja 3. Oke. Kok nggak ada foto kamu ya? Mas, ayo Mas Aku lagi udah Mas. mantan dah. Oh, udah nggak ada. Lagi Mas. Silakan diputar lagi. Harus berapa kan? Wah, sampai kita bau puas. Pokoknya sampai Rian berarti udah puas. Ayo, putar. Dua kali. Oh. Aduh, berhentinya di yang kuning. Spill 3 DM Aduh. terakhir di Instagram. Tega banget. Kepo ah gua. Ada Señorita Esperanza. Dia DM gini, Mbak, aqua galon gua habis. Coba lihat Mbak. Tapi nggak dibuka dong. Enggak. Patris Hab. Baca kagak bisa Mami. Patris. Oh ini orang luar nih. CK Raffi. Oh kayaknya ini ceweknya kayaknya. Si Ceka Bukan. Ceka Raffi Masa, manajer. Oh, pacarnya temen aku. Oh pacarnya teman Oh, kamu. jadi kamu single ya? Putra Seno. Oh, Putra Seno. Oh, itu kan pacarnya Putra Seno ya? Bukan. Putra Senopati belakangnya no. Udah tiga. Oke.
Baik, itu 3 DM terakhir ya. Patricia. Apa proyek kamu ke depannya? Apakah ada satu olahraga lain yang sekarang ini bikin kamu penasaran, ingin kamu lakukan? Maksudnya proyek atau Mas, olahraga ini pribadi? Mas. Udah. Ini apa? Spirit chat terakhir ya, orang lagi deket Mas. Udah. WhatsApp aja. Siapa tahu itu jadi Ini kenyataan. Mam. Ini- Tiga foto. Ini Kak Dewi yang harus spill. Kalau Dewi Persik yang spill, satu Indonesia geger. Dewi Persik Ya. dikabarkan sedang dekat dengan pengusaha. Olahraga apa lagi yang berikutnya ingin kamu tekuni? Sekarang lagi suka main tenis. Oh, main sama tenis. Pedal, ya. Sudah ada partner untuk main Gak suka main hati Mas. Aduh, enggak apa-apa. suka. Main hati boleh, yang penting jangan main gila. Ya itu nggak boleh main gila. Apalagi sama istri orang. Kita akan bahas lagi tapi baik-baik. Geger. Baru-baru ini viral seorang pengamen atau bahasa gaulnya single fighter musician yang berasal dari Cianjur bernama Adam Bastian. Ia berhasil mencuri perhatian warga plus 62. Pasalnya, Adam membagikan sebuah postingan saat ia mengamen dengan berbagai alat musiknya hingga tembus jutaan viewers. Tidak hanya itu, Adam juga memiliki suara yang bagus loh, sampai-sampai netizen ikut berkomentar atas kontennya itu. Pantas aja banyak yang suka orang sekeren itu. Tapi di balik itu semua, ternyata Adam hampir saja tertabrak pengendara motor saat sedang ngamen. Gimana ya cerita selanjutnya? Saksikan hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Adam Bastian. Adam Bastian, seorang musisi Mandiri jalanan. banget ya. Luar biasa, ini berapa alat musik jadi satu Jadi ya. satu, loh. Dengan segala macam device atau alatnya ya. Yap. Ini synthesizer ya. Tapi sebenarnya- mohon maaf, mau nanya. Ya, boleh, memang kalau kamu nyanyi itu pakai mic memang selalu dikokop ya? Emang itu terus bang kontrolnya agak sedikit kedengeran sih tadi. Saya mau coba. Boleh. Tadi itu mic-nya yang sebelah kiri itu kenapa kok suaranya? Silakan ngobrol. Loh, kok gitu? Saya juga bisa. Izin ya. Yang ini. Enggak, saya Boleh, nggak mau. Ini udah dikokop soalnya. Aman gua. Saya mau coba ini ya. Boleh. Ini namanya synthesizer. Ini drum pad. Apa ya? Drum mesin. Coba. Kalau saya ini bisa main nih. Saya pernah belajar. Boleh. Waktu SMA. Drum mesin Coba ya. Drum mesin ya. Oke. Tua lagu Roxette ini. Suaranya kok beda ya? Coba gitu doang. Tua lagunya begitu doang.
silakan Mas. Boleh. Keren Ya Allah, banget Mas, ya. keren banget sih Mas. Adam, kamu saking Kreatif canggihnya. sekali sih Mas. Ini semuanya kamu bisa, gitar bisa, ibaratnya Mas, keyboard Mas. ya, kamu Aku. lahap juga, ya melodi semua. Gimana Mang? Alhamdulillah. Kalau kamu melahap semuanya ini bisa-bisa perlahan-lahan bubar nih. Bener, cukup satu orang say. Efisiensi satu orang doang. Iya, Iya, efisien. bisa punya ide seperti itu. Bisa punya ide seperti Astagfirullahaladzim, itu. iya. Mandiri banget gitu loh. Dari mana Mas? Dulu tuh kayak gimana ya? Jangan panggil Mas ya, jadi Terus kagok. apa, Ade? Akang aja. Wah, Akang. Jadi kayak gini teh. Akang, Dulu tuh sebenarnya konsepnya belum seperti ini. Jadi kayak bener-bener kopongan gitar doang. Cuman karena kan kesini aku lebih riset. Jadi kayak gimana ya caranya sendiri tapi bisa rame gitu. Menemukan satu sistem namanya loop station. Kayak gitu sih. Termasuk yang merah itu. Belajarnya dari mana ini? YouTube. Oh. Jadi sebelum aku beli Otodidak berarti dong yaps. ya. Jadi sebelum aku Yapsnya beli- gimana? Yaps. Oke. Sebelum aku beli device itu aku belajar selama kurang lebih 1 tahunan. 1 tahun. Oke. 1 tahunan. Jadi ketika aku udah beli alatnya, aku udah tahu basicnya kayak gimana jadi gitu. semua. Pertama kali kita lihat kamu dan juga jadi viral ini saat itu di Car Free Day. Yaps. 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 Iya, mohon. Kan tapi ribet nggak sih kan? Maksudnya Car kan Free secara Day loh. sendiri loh, ya kan? Tapi untungnya kalau misalkan di Car Free Day itu ada yang bantuin, Mang Iwan namanya. Atau Boson dulu. Kenapa di Car Free Day kamu kepikirannya? Karena kan apa ya namanya tuh emang basicnya tuh di Car Free Day. Tapi kalau misalkan Car Free Day awalnya itu kayak nggak lalu lalang orang banyaknya tuh bener-bener kita stay di satu lapangan yang besar gitu, jadi orang-orang tuh pada muter doang. Nah kalau yang di Car Free Day sekarang apa namanya itu bener-bener itu orang random banget, panjang banget jalannya kan. Respon orang-orang ketika melihat kamu perform di Car Free Day itu seperti apa? Ada ya kayak gimana ya, acuh tak acuh ada kayak gimana ya, ada yang nggak peduli, ada yang nikmatin juga, cuman itu sebenarnya bukan salah satu ekspektasi yang besar juga ya. Mungkin kayak aku harapannya tuh pengen kayak semua orang tuh nikmatin gitu, cuman nggak bisa gitu. Nah, Izin, tapi kan sebentar namanya izin. ya. Sini. Jangan berisik, keponakan saya lagi tidur. Ya boleh. Mahal banget. Ngantuk deh. Dia menikmati musiknya tadi. Gak apa-apa. Iya. Apa sayang? Maksudnya kan ini jadi daya tarik tersendiri. Orang kan jadi mengenal kamu. Di Car Free Day kan ribuan orang lewat. Cuman dengan talenta yang begitu luar biasa. Nggak kepikiran, gue coba masuk ke label musik deh. Nah, sebenarnya ada beberapa. yang tawarin nggak sih, beberapa Kang? pernah. Jadi kayak mungkin belum ada rezekinya aja mungkin ya. Ya dan aku bisa menerima konsekuensi ini dan ngejalani prosesnya tuh ya lumayan gitu. Apa ya namanya tuh, struggle yang aku jalanin tuh kayak wah ya udah deh, ya mungkin harus kayak gini dulu mungkin. Prosesnya aku lebih suka sama proses. Melihat Tapi musisi. kalau orang-orang yang lagi ngeliatin si Akang lagi bermain musik itu kayaknya mungkin dipikir karaokean kali. Aku kadang Kalau orang yang awam. Ya dianggapnya kayak organ tunggal katanya. Tunggal, Ya. iya. Tapi kalau misalkan orang yang ngerti ini yang, ini unik juga ya gitu, karena dia bisa memainkan semua musik sendiri, mandiri gitu. Yaps. Yaps. Boleh kita lihat ya, ini saat jadi musisi jalanan di Car Free Day Pernah katanya. dibubarin sama polisi gitu. Dibubarin nih, coba kita lihat dulu ya. banget aku ya, kasihan banget juga. Pernah nggak sampai diamanin sama polisi atau Satpol PP gitu? Pernah ada Satpol PP datang kayak dia bukannya ngusir apa gimana gitu, tapi kayak pengen nyanyi. Nyanyi lagu apa saja? Pengen nyanyi, tapi waktunya udah keburu habis. Termasuk polisi pun kayak aku bersyukurnya diem di Cianjur tuh, polisi sama Satpol PP-nya tuh kayak support banget. Malah kayak mereka datang tuh kayak bukannya gimana-gimana, malah ikut nyanyi. Dam, itu kalau di sana ya, kalau misalnya kamu mau mulai ngamen tuh harus ada izin dulu nggak sih? Awalan tuh ada, cuma dikarenakan kesini ada beberapa apa ya namanya tuh perusahaan, mungkin ada yang termasuk kafe, ada yang support sound, listrik, tapi dikarenakan tempat yang mereka support tuh panas, jadi aku lebih memilih buat ya udah deh beli apa namanya tuh sound system sendiri, aki sendiri. Aku yang bisa bilang tuh kayak banyak yang nanyain listriknya dari mana, aku pakai power bank Dajjal itu kan.
Apa itu? Ya maksudnya kayak power bank yang gede gitu. Sampai berapa jam itu? Iya kayak gitu. Aku bisa, ya sebenarnya power bank sih, tapi aku namanya Lebih mandiri biar bisa Jadi kalau pindah-pindah tempat. ya, jadi kalau kita ke Jepang atau kita keluar negeri itu kan sering di pinggir-pinggir jalan tuh kan banyak orang yang nyanyi-nyanyi. Oh iya, ya musisi jalanan di sana. Iya, iya. Cuman begini, tantangannya berarti kalau hujan ini kan kelistrikannya kan? Ya, Nah, itu repot gimana tuh, ngangkut-ngangkut. itu lebih ke nyetrum sih. Berarti kan yang namanya hujan kadang-kala kalau masih mendung rintik-rintik Aman kayak gitu. Kalau misalnya udah bener, aku pernah kayak itu gimana? kayaknya entar dulu deh gitu kayak pakai Sarung tangan. dulu kayak. Jadi ya Bahaya, luka. soalnya aku pernah kayak aduh nggak enak banget kalau kesetrum pas lagi set up tuh. Jam biasanya ngamen itu dari jam berapa sampai jam berapa? Apakah hanya Car Free Day aja Sabtu Minggu? Hari Minggu berarti ya? Car Free Minggu Day? doang. Dari jam aku Minggu kadang aja. suka nyubuh tuh dari jam 4. Jadi Jam 4 pagi. jam pas subuh. Jadi sampainya di venue itu kita sholat dulu di sana, terus set up tuh dari jam 6. Beresnya sampai jam 9. Harusnya sih ya, harusnya jadi jam setengah 9 itu udah dibubarin. Jadi aku tuh yang di video tadi lebih kayak pengen nantang aja sih, waktunya bisa kekejar apa enggak ketika Jam, kalau sekali misalnya kamu ngamen di Car Free Day bisa dapat berapa sawerannya? Iya. Oke, aku boleh spill di sini? Boleh dong, masa enggak? Panglobana. 500 teh. 500.000? Alah, ada Perlan. 500.000 tuh berapa jam teh? Berapa jam? 3 jam. 3 jam. Cuman itu awalan, kesini jadi turun cepet. Kenapa serius? Ya mungkin orang-orang tuh pada bosan apa gimana? Aku nggak ngerti. Lagi tanggung bulan meren. Ya, mungkin. Atau mungkin lagunya itu aja nggak? Enggak. Tapi Adam ini keren loh, maksudnya satu hal yang sangat berbeda sekali ya, musisi jalanan hadir dengan device atau alat-alat yang Ya, begitu aku canggih. cuman pengen muter mindset orang-orang perihal terhadap pengamen sih. Sebenarnya kayak pengamen tuh bisa dikemas dengan segi kemodernan ataupun kayak apa ya? Iya, aku Sunda banget ya Allah, bentar. Gak apa-apa, kami juga orang Sunda. Cianjur atuh. Maaf ya punten. Kayak pengamen pun boleh unjuk skillnya tuh mau di jalanan pun dengan effort dan apa namanya tuh teh gear yang mereka pakai juga, yang mereka beli juga. Tapi ini sangat luar biasa. Adam, Menginspirasi banget nih. nanti semoga kita bertemu lagi. Adam kembali jadi bintang tamu di sini. Ya udah ganti ini aja deh ya, perang 86 istirahat dulu. Jangan, ampun. Ya, lu gantian kan lu udah berhasil beli gang di Bekasi lu. Buat Adam nanti semoga kita bisa ketemu lagi Adam di sini, duduk kembali di sini, bukan menjadi seorang musisi jalanan tapi untuk memperkenalkan single atau albumnya ya. Amin. Kebetulan aku udah bikin album juga, amin. Semoga. Yap. Terima kasih untuk banyak. bintang tamu hari ini. Bambang, terima kasih ya. Sehat selalu jadi anak yang soleh. Bambang Indonesia, sayang, terima nanti kasih kita ya. goyang lagi ya sayang. Aca, terima kasih banyak. Aca, jangan lupa nanti kenalin sama kita cewek kamu siapa. Oh, iya. Oh gitu senyumnya. Makasih ya, Nyo. Sehat-sehat ya. Sama-sama, Rian Ibram, Mami Terima DP. kasih juga ya. Dewi mau mengucapkan sesuatu, silakan. Say thanks dulu dong. Bocan. Iya mas, nanti kita balapan bareng ya mas. Terima kasih ya, Sian ya. Sukses selalu dan terakhir Terima dibagi-bagi ya. kasih, Biar ini dia. Mas. Adam Bastian. Seberapa pantas kau untuk ku tunggu? Cukup tahukah dirimu untuk selalu ku hentikan? Mampukah kau ada dalam setiap mimpi burukku? Mampukah kita bertahan di saat kita jauh? Seberapa hebat kau untuk ku banggakan? Cukup tahukah dirimu untuk selalu ku andalkan? Oh, mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang? Sanggupkah kau meyakinkan di saat aku bimbang?